saya Rida Manurung, NIM 1811752, Prodi PhD 2018, Universitas Trilogi. Saat ini saya akan membahas tentang kelainan komunikasi atau kelainan komunikasi adalah masalah dalam komunikasi dan bagian-bagian yang berhubung dengan seperti fungsi organ bicara dan pendengaran. Keterlambatan dan kelainan dalam berkomunikasi terjadi dari tingkat ringan yang dimana tidak berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari dan ketika bersosialisasi, dan sampai yang tingkat berat di mana tidak dapat untuk mengeluarkan suara dan juga tidak dapat mendengar atau memahami dan mempergunakan bahasa sehingga sulit untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Selanjutnya ada tokoh sukses yang mengalami communication disorders. Yang pertama itu Albert Einstein atau ilmuwan dan matematikawan. Nah, Albert Einstein itu lahir di Bern, Kekaisaran Jerman pada 14 Maret 1879 dan meninggal pada tahun 18 April 1955. Nah, Albert Einstein adalah ilmuwan dan ahli matematika yang sangat terkenal dalam sejarah. Nah, Albert Einstein itu ketika masih kecil atau masih anak-anak, ia mengalami sejumlah keterlambatan perkembangan dan dicap sebagai anak bodoh, seperti keterlambatan dalam bicara, dan memiliki kebiasaan mengulang kalimat untuk dirinya sendiri dan ia sangat teknis. Yang kedua itu ada Bill Gates. Bill Gates atau pendiri Microsoft. Bill Gates atau dengan nama Bill Gates William Henry Gates III atau lebih dikenal Bill Gates pada saat ini lahir pada tanggal 24 Oktober 1955 di Sydney, Washington. Nah, Bill Gates ini adalah seorang pendiri Microsoft yang memiliki sindrom Asperger, yaitu subkelompok dalam spektrum autisme yang dimana anak menunjukkan suatu keterlambatan keterampilan motorik yang signifikan. Nah, khususnya keterlambatan dalam bicara. Nah, Bill Gates memiliki gerakan yang khas ketika sedang berkonsentrasi, pola bicara yang pendek, monoton, dan kebiasaan menghindari kontak mata dengan orang lain. Nah, selanjutnya itu ada Michelangelo, pematung atau pelukis, arsitek, dan penyair. Nah, Michelangelo atau nama asli Michelangelo lahir di Lorenzo, Buonarroti pada tanggal 6 Maret 1475. Nah, dia itu meninggal pada 18 Februari 1564 di Italia. Ya, diketahui masa hidupnya Michelangelo hanya memiliki sedikit teman dan sulit untuk memulai percakapan. Ia pun memiliki temperamen yang bisa berubah dengan cepat, selalu melakukan rutinitas yang ketat dan sulit berkomunikasi. Angelo memiliki ingatan yang sangat menawan yang memungkinkan membuat ratusan sketsa untuk kapal Sistina dalam waktu yang singkat. Yang selanjutnya itu ada Charles Darwin atau ahli geologi dan biologi. Nah, Charles dan Robert Darwin lahir pada 12 Februari 1809 di Montgomery di Inggris dan meninggal pada 19 April 1882. Nah, selama hidupnya, Darwin cenderung menghindari bersosialisasi dengan orang lain. Sejak kecil, ia bahkan sudah menunjukkan karakter tersebut, seperti lebih suka mengumpulkan serangga dan kerang. Nah, mencatat pengalaman secara rinci tentang benda yang biasa-biasa saja, tapi menurutnya itu luar biasa, dan masih banyak lagi. Seperti orang yang mengidap spektrum ini mencari cara lain untuk berkomunikasi, yaitu dengan menulis surat. Selanjutnya ada beberapa penyebab gangguan komunikasi. Beberapa hal yang bisa menyebabkan gangguan komunikasi adalah yang pertama itu perkembangan otak abnormal, yang kedua paparan zat beracun saat dalam kandungan, yang ketiga bibir sumbing, keempat cedera otak akibat trauma, yang kelima stroke, keenam masalah saraf, dan ketujuh itu tumor di area yang digunakan untuk berkomunikasi. Nah, selanjutnya ada gangguan komunikasi. Gangguan komunikasi ini bisa terjadi pada anak-anak, orang dewasa, atau orang yang pernah mengalami cedera otak. Nah, gangguan komunikasi ini terdiri atas 4 kategori, yakni language disorder atau gangguan bahasa, yang kedua speech sound disorder, yang ketiga childhood onset influence disorder atau
stuttering. Dan keempat itu ada gangguan komunikasi sosial atau pragmatis. Yang pertama itu ada language disorder atau gangguan bahasa. Nah, gangguan bahasa ini merupakan ketertinggalan dalam perkembangan dan penggunaan bahasa yang baik lisan maupun tertulis. Nah, yang kedua itu ada speech sound disorder atau gangguan bicara. Nah, gangguan ini ditandai dengan kesulitan dalam memproduksi atau mengeluarkan bunyi yang digunakan untuk berbicara. Dengan kata lain, anak kesulitan untuk melafalkan bunyi kata yang ingin digunakan untuk berbicara. Nah, yang ketiga ada childhood onset fluency disorder atau stuttering. Nah, gangguan ini ditandai dengan adanya gangguan dalam kelancaran dan tempo bicara yang tidak sesuai dengan usia dan kemampuan bahasa yang sebenarnya. Yang keempat ada gangguan komunikasi sosial atau pragmatis. Nah, gangguan ini merupakan kesulitan dalam komunikasi secara verbal maupun lisan untuk tujuan bersosialisasi dengan orang lain. Menurut Whitmer dan Konstantin pada tahun 1955 ada 8 kebutuhan atau layanan bimbingan bagi communication disorder. Yang pertama itu perasaan terjamin kebutuhan yang akan terpenuhi. Yang kedua itu perasaan berwenang mengatur. Yang ketiga perasaan berbuat menurut prakarsa sendiri. Keempat perasaan puas melakukan tugas. Kelima perasaan bangga atas identitas diri. Keenam itu ada perasaan keakraban, ketujuh perasaan keorangtuaan, dan kedelapan itu perasaan integritas. Jadi kesimpulan dari topik kali ini adalah communication disorder terdapat dari dua bagian. Yang pertama itu gangguan bicara dan gangguan bahasa. Pada gangguan bicara dapat disebut dengan tunawicara yang terjadi dikarenakan gangguan pada pendengaran yang dialami sejak lahir, atau juga terjadi kerusakan pada organ bicara seperti bentuk bibir yang tidak sempurna atau disebut juga dengan summing. Kemudian gangguan bahasa dikarenakan anak kesulitan dalam memahami dan juga menggunakan bahasa baik dalam lisan maupun secara tulisan. Cukup sekian hasil yang dapat saya sampaikan. Kiranya dapat untuk sebuah pemahaman yang baru. Semoga top yang saya bawakan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Bye bye.